Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Nah, perbedaan dari ketiganya yaitu terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Yang pertama, pengujian pengendalian. Yang diukur oleh auditor yaitu efektivitas operasi pengendalian internal. Yang kedua, pengujian substantif transaksi. Nah, yang diukur yaitu yang pertama, efektivitas operasi pengendalian internal. Yang kedua, kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Terus jenis pengujian selanjutnya yaitu pengujian rinci saldo. Nah, yang diukur yaitu apakah jumlah rupiah saldo akan mengandung kesalahan penyajian secara material. Auditor akan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama, untuk menentukan apakah tingkat penyimpangan dalam populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk menurunkan transaksi risiko pengendalian dan dengan demikian mengurangi pengujian rinci saldo. Selanjutnya, 3 jenis metode sampling yang digunakan. Yang pertama, sampling non statistik, yang kedua, sampling unit moneter, yang ketiga, sampling variabel. Pengertian sampling non statistik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif berdasarkan pengalaman auditor, sehingga proses pemilihan sampel tidak random dan hasil penyempelan tidak dievaluasi secara matematis. Selanjutnya, sampling unit moneter merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo, karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan dalam dolar atau mata uang lainnya yang sesuai. Selanjutnya, sampling variabel. Sampling variabel adalah teknik statistik yang digunakan oleh auditor untuk menguji kewajaran suatu jumlah atau saldo dan untuk mengestimasi jumlah rupiah saldo atau kuantitas lain, di mana auditor dapat menghadapi dua keputusan dalam pengujian substantif, yaitu melakukan estimasi suatu jumlah atau menguji kewajaran suatu jumlah. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan pengujian audit. Sampel untuk pengujian rinci saldo digunakan auditor untuk menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah ditetapkan dengan wajar. Nah, berikut adalah contoh populasi 40 akun piutang usaha yang terdapat pada tabel sebagai berikut, di mana total dari ke-40 akun piutang tersebut berjumlah Rp207.295.000 melukiskan penerapan sampling non-statistik. Auditor akan menentukan apakah saldo sebesar Rp207.295.000 mengandung kesalahan penyajian materi. Selanjutnya, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Sampling audit diterapkan apabila auditor merencanakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Meskipun auditor biasanya menggunakan sampel pada banyak akun, tetapi dalam situasi tertentu, sampling tidak dapat diterapkan. Untuk populasi pada tabel 14.1, auditor bisa memutuskan untuk mengaudit hanya unsur yang berjumlah 5 juta ke atas dan mengabaikan lainnya karena total dari unsur yang lebih kecil tidak material. Selanjutnya, merumuskan kesalahan penyajian. Karena sampling audit untuk pengujian rinci saldo mengukur kesalahan penyajian moneter, suatu kesalahan penyajian terjadi apabila unsur sampel kesalahan penyajian. Dalam pengauditan piutang usaha, setiap kesalahan penyajian yang dilakukan klien pada suatu piutang kepada pelanggan yang termasuk dalam sampel yang ditarik auditor adalah suatu kesalahan penyajian. Selanjutnya, merumuskan populasi. Dalam pengujian rincian saldo, populasi didefinisikan sebagai unsur-unsur yang membentuk populasi rupiah yang tercatat dalam pembukuan. Untuk sampling distratifikasi atau sampling berjenjang, auditor sering memilih populasi menjadi 2 atau lebih subpopulasi sebelum menerapkan sampling audit. Hal itu disebut sampling distratifikasi, di mana setiap subpopulasinya disebut stratum. Stratifikasi memberi kemungkinan auditor untuk menekankan pada unsur populasi tertentu dan kurang mementingkan yang lainnya. Dalam kebanyakan situasi sampling audit termasuk konfirmasi piutang usaha, auditor ingin menekankan pada piutang yang bersaldo besar, sehingga auditor merumuskan setiap stratum atas dasar ukuran nilai rupiah. Rumuskan unit sampling. Unit
unit sampling yang digunakan adalah nomor pelanggan. Auditor bisa menggunakan unsur-unsur yang membentuk populasi sebagai unit sampling untuk pengujian semua tujuan audit kecuali tujuan kelengkapan. Menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Auditor dapat menoleransi kesalahan penyajian untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil dalam sampling non statistik. Auditor memulai dengan menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dan menggunakan jumlah tersebut untuk menetapkan kesalahan penyajian. Menetapkan resiko bisa diterima untuk keliru menerima atau acceptable risk of incorrect acceptance atau biasa disebut ARIA adalah besarnya resiko bisa diterima auditor dalam menerima suatu saldo akun sebagai saldo yang benar, padahal kesalahan penyajian sesungguhnya melampaui kesalahan tetapi masih bisa ditoleransi. ARIA sendiri mengukur keyakinan yang diinginkan auditor untuk suatu saldo akun. Untuk keyakinan yang tinggi dalam pengauditan suatu saldo, auditor akan menetapkan ARIA yang rendah. ARIA berhubungan terbalik dengan ukuran sampel yang dibutuhkan. Contoh, apabila auditor akan menurunkan ARIA dari 10% menjadi 5%, maka ukuran sampel yang dibutuhkan akan naik. Sebaliknya, apabila auditor tidak ingin mengambil resiko, maka diperlukan ukuran sampel yang lebih besar. Faktor penting yang mempengaruhi keputusan auditor tentang ARIA adalah taksiran resiko pengendalian yang ditetapkan auditor dalam model resiko audit. Apabila pengendalian internal efektif, resiko pengendalian bisa lebih diturunkan. Tafsirkan kesalahan penyajian dalam populasi. Auditor biasanya membuat estimasi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dengan klien yang bersangkutan dan dengan menaksirkan resiko bawaan, mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian analisis yang telah dilakukan. Menentukan ukuran sampel awal. Apabila menggunakan sampel non-statistik, tentunya ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktornya yang termasuk pengaruh perubahan setiap faktor dalam ukuran sampel, tidak termasuk pengaruh perubahan setiap faktor dalam ukuran sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Sampel unit monitor adalah sampel yang dipilih dengan probabilitas proporsional dengan ukuran sampel yang dapat diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak komputer, tabel nomor acak, atau teknik sampel sistematika. Misalnya, auditor ingin memilih suatu sampel PPS untuk 4 akun dari populasi dalam tabel 13.4. Karena unit sampling didefinisikan sebagai suatu rupiah individual, maka ukuran populasinya adalah sebesar 7.376 dan diperlukan 4 nomor acak. Misalnya, auditor menggunakan suatu program komputer untuk menghasilkan nomor-nomor acak berikut dari antara 1 dan 7.376, 6.586, 1.756, 850, dan 6.499. Auditor tidak bisa mengaudit rupiah-rupiah ini secara langsung, sehingga ia harus mengaitkan rupiah-rupiah individual ini dengan unit fisik, dalam hal ini saldo akun pelanggan. Metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sampel unit monitor memungkinkan dimasuknya unit fisik dalam sampel lebih dari sekali. Satu masalah dalam penggunaan pemilihan PPS adalah bahwa unsur populasi yang dalam pembukuan bersaldo nol tidak mempunyai kesempatan untuk terpilih dengan pemilihan sampel PPS, walaupun saldo tersebut mungkin mengandung kesalahan penyajian. Masalah lain dengan PPS adalah metode pemilihan tersebut tidak bisa mencakup saldo negatif, seperti misalnya piutang usaha bersaldo negatif. Berikut adalah tabel populasi piutang usaha. Generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Apapun metode sampling yang dipilih, auditor harus melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan yang pertama, memproyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi.
Yang kedua, menentukan kesalahan sampling yang bersangkutan. Ada 4 aspek untuk melakukan hal tersebut dengan MUS. Yang pertama, untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling atribut. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. Yang ketiga, auditor harus membuat suatu asumsi tentang presentasi kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang kesalahan penyajian. Yang keempat, apabila digunakan MUS, hasil statistika disebut batas kesalahan penyajian. Tahap terakhir ini merupakan tahap yang penting. Generalisasi akan berbeda seandainya auditor tidak menemukan kesalahan penyajian dalam sampel seperti akan diuraikan di bawah ini. Generalisasi menggunakan MUS dari sampel ke populasi seandainya tidak ditemukan kesalahan penyajian. Asumsi 1. Jumlah lebih saji adalah 100% dan jumlah kurang saji juga 100%. Batas kesalahan penyajian pada area 5%. Berikut adalah perhitungannya. Batas atas kesalahan penyajian sama dengan 1.200.000 dikalikan 3% dikalikan 100%, maka hasilnya sebesar 36.000. Batas bawah kesalahan penyajian sama dengan 1.200.000 dikalikan 3% dikalikan dengan 100%, maka hasilnya sebesar 36.000. Asumsi ini berarti bahwa secara rata-rata unsur populasi yang kesalahan penyajian adalah kesalahan penyajian dalam rupiah penuh dari nilai menurut pembukuan. Karena batas kesalahan penyajian 3%, maka nilai rupiah kesalahan penyajian kemungkinan tidak akan melebihi 36.000. Apabila seluruhnya lebih saji, maka jumlah lebih sajinya adalah 36.000. Jika semuanya kurang saji, kurang sajinya adalah 36.000. Asumsi 2. Jumlah lebih saji 10%, jumlah kurang saji 10%. Batas kesalahan penyajian pada area 5%. Berikut adalah perhitungannya. Batas atas kesalahan penyajian sama dengan 1.200.000 dikalikan 3% dikalikan 10%, maka hasilnya sebesar 3.600. Batas bawah kesalahan penyajian sama dengan 1.200.000 dikalikan 3% dikalikan 10%, maka hasilnya sebesar 3.600. Asumsinya adalah bahwa secara rata-rata semua unsur yang kesalahan penyajiannya tidak lebih dari 10%. Apabila semua unsur kesalahan penyajian pada satu arah, batas kesalahan penyajian akan bertambah sebesar 3.600 dan berkurang sebesar 3.600. Perubahan asumsi dari 100% menjadi 10% secara signifikan berpengaruh terhadap batas kesalahan penyajian. Pengaruhnya adalah sesuai dengan proporsi besarnya perubahan. Asumsi 3. Jumlah lebih saji 20%, jumlah kurang saji adalah 200%. Batas kesalahan penyajian pada area 5%. Berikut adalah perhitungannya. Batas atas kesalahan penyajian sama dengan 1.200.000 dikalikan 3% dikalikan 20%, maka hasilnya sebesar 7.200. Batas bawah kesalahan penyajian sama dengan 1.200.000 dikalikan 3% dikalikan 200%, maka hasilnya sebesar 72.000. Alasan mengapa kurang saji diberi presentasi yang lebih besar adalah karena adanya potensi kesalahan penyajian lebih besar dinyatakan dalam presentasi. Yang berikut asumsi presentasi kesalahan penyajian yang tepat. Asumsi yang tepat untuk keseluruhan presentasi kesalahan penyajian dalam unsur-unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian adalah keputusan
auditor. Generalisasi apabila ditemukan kesalahan penyajian adalah tabel temuan kesalahan penyajian. 4 aspek untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi seperti diuraikan di atas tetap bisa diterapkan, tetapi dengan modifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kesalahan penyajian mula-mula dipisahkan dan kemudian digabungkan. Yang kedua, dibuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda. Untuk setiap kesalahan penyajian termaksud 0 kesalahan penyajian. Yang ketiga, auditor harus menggunakan tabel sampling atribut untuk membuat lapisan tingkat batas atas penyimpangan terhitung. Yang keempat, asumsi kesalahan penyajian harus dikaitkan dengan setiap lapis. Berikut adalah contoh tabel ilustrasi perhitungan penyesuaian batas kesalahan penyajian dan tabel ikhtisar tahapan perhitungan penyesuaian batas kesalahan penyajian. Tabel ikhtisar tahapan perhitungan penyesuaian batas kesalahan penyajian menunjukkan 7 tahapan yang diikuti dalam perhitungan batas kesalahan penyajian setelah disesuaikan untuk sampling unit moneter apabila terdapat jumlah pengurang. Menetapkan akseptabilitas populasi dengan menggunakan MUS. Setelah batas populasi dihitung, auditor harus menetapkan apakah populasi dapat diterima. Untuk melakukan itu, maka harus ada pengambilan keputusan dan tentunya ada aturan berikut ilustrasinya di bawah ini ya. Yang kedua, menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS itu ada 5. Yang pertama, materialitas. Yang kedua, asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. Yang ketiga, resiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang keempat, nilai populasi per pembukuan. Dan yang kelima, estimasi tingkat penyimpangan. Hubungan antara model resiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS. Model resiko yang akan digunakan pada bab kali ini adalah PDR sama dengan AAR per IR kali CR. Sampling variabel adalah estimasi selisih, estimasi rasio, dan estimasi means per unit. Perbedaan variabel sampling dengan sampling non-statistik, distribusi sampling karakteristik dari populasi ini adalah harus diestimasi dari sampel yang sudah barang tertentu yang merupakan tujuan dari pengujian audit dengan grafik gambar berikut. Distribusi frekuensi dari mean sampel. Tabel perhitungannya yaitu dengan jumlah standar kesalahan dari mean, nilai tentang persentase mean sampai mencakup dalam rentang, dan grafik distribusi sampling untuk distribusi populasi adalah sebagai berikut. Inferensi statistik. Pada umumnya, apabila sampel diambil dari suatu populasi dalam situasi audit sesungguhnya, auditor tidak mengetahui karakter populasi dan biasanya hanya satu sampel yang diambil dari populasi. Tetapi, pengetahuan tentang distribusi sampling memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan statistika atau inferensi statistik tentang populasi dengan menggunakan rumus confidence interval of the population means, yaitu pada gambar berikut ini. Metode variabel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, estimasi selisih. Auditor menggunakan estimasi selisih untuk mengukur jumlah taksiran kesalahan penyajian total dalam suatu populasi. Apabila baik nilai menurut audit tersedia untuk setiap unsur dalam sampel yang biasanya terdapat pada setiap audit. Yang kedua, estimasi rasio. Estimasi ini mirip dengan estimasi selisih, tetapi kalau di sini auditor menghitung rasio antara kesalahan penyajian
dan nilai bukunya dan memproyeksi hal ini ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyajian populasi. Yang ketiga, estimasi mean per unit. Dalam situasi ini, auditor lebih fokus pada nilai per unit, tidak pada jumlah kesalahan penyajian untuk setiap unsur dalam sampel, kecuali tentang definisi dari apa yang diukur. Estimasi mean per unit dihitung dengan cara persis sama dengan estimasi selisih. Selanjutnya ada risiko sampling. Risiko sampling dibagi menjadi dua, yaitu acceptable risk of incorrect acceptance atau disingkat menjadi ARIA. Yang kedua, acceptable risk of incorrect rejection, disingkat menjadi ARIR. Selanjutnya, merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama, menetapkan tujuan populasi pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterima. Yang ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit sampling. Yang keenam, menetapkan risiko bisa diterima. Yang ketujuh, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang kedelapan, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi, menaksirkan ukuran sampel awal. Ada metode statistika berjenjang. Sampling berjenjang atau stratified sampling adalah metode sampling di mana semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Setiap subpopulasi kemudian diuji secara independen. Tindakan apabila hipotesis ditolak. Jadi nanti akan melakukan analisis. Ini ada contohnya, analisis mengingat bahwa standar deviasi 21,2 lebih besar daripada taksiran di muka 20 dan taksiran poin sesungguhnya 9040 lebih besar daripada taksiran di muka 1500, maka menjadi mengejutkan bahwa populasi diterima, namun penggunaan ARIR yang kecil menyebabkan ukuran sampel menjadi besar dibandingkan apabila ARIR-nya 100%. Apabila ARIR 100%, yang lazim dilakukan apabila tambahan biaya audit untuk menaikkan ukuran sampel murah, ukuran sampel yang diperlukan hanya 28. Perhitungannya bisa kalian lihat sendiri di layar. Nah, misalkan ukuran sampel 28 dan taksiran poin sesungguhnya dan standar deviasi sama batas atas confidence akan menjadi 29.559, dan oleh karenanya nilai buku populasi akan ditolak. Auditor dapat menggunakan ARIR untuk mengurangi kemungkinan diperlukan menaikkan ukuran sampel apabila standar deviasi atau taksiran poin lebih besar dari yang diharapkan. Selanjutnya ada menilai hasil sampel. Step kedua itu generalisasi dari sampel ke populasi. Step ketiga menganalisis kesalahan penyajian. Step 4 menetapkan akseptabilitas populasi.